Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adam Supiano. Jadi sekarang saya akan mereview atau meresensi sebuah buku non-fiksi yang merupakan salah satu buku favorit saya, yaitu Filosofi Teras, karya dari Henry Manampiring. Jadi atau bisa dipanggil Om Piring. Jadi bukunya ini tebalnya itu ada 320 halaman. Terus diterbitkan tahun 2019. Jadi saya belinya di toko online seharga 90 ribuan. Jadi apa isi dari buku Filosofi Teras ini, yaitu dimana membahas mengenai bagaimana cara kita dalam mengendalikan setiap masalah-masalah yang datang di kehidupan sehari-hari kita. Maksudnya seperti apa? Misalnya pada saat kita berada dalam situasi yang menekan kita, itu biasanya kita kan sering marah-marah, merasa khawatir, stres, terus gelisah. Nah, terus sampai juga bisa dibahas misalnya kita berada di dalam pergaulan yang menyebalkan, misalnya mempunyai teman-teman yang menyebalkan, berada dalam pekerjaan-pekerjaan yang dimana teman-teman kita, rekan-rekan kita itu sangat menyebalkan. Nah, jadi itu semua bisa dikendalikan atau bisa dicarikan jalan keluarnya dengan menggunakan filsafat Stoa atau filosofi teras ini. Nah, lalu sebelumnya apa itu filosofi teras ini? Jadi filosofi teras ini adalah suatu cabang atau aliran dari ilmu filsafat yang dimana prinsipnya adalah dimana semua makhluk hidup kita sebagai manusia itu selaras dengan alam. Yang maksud dengan selaras dengan alam adalah dimana kita menjalani hidup terus dengan menggunakan nalar kita. Kalau kita menggunakan nalar, jadi kita bisa mengendalikan emosi kita dalam menghadapi masalah-masalah yang datang pada kehidupan kita. Jadi yang ditawarkan di buku ini adalah kita mencari jalan keluar, mencari mengendalikan setiap permasalahan kita itu berasal dari dalam pemikiran dan pandangan kita. Jadi setiap masalah itu dengan filsafat Stoa ini atau filosofi teras ini kita bisa mengendalikan pemikiran kita, pandangan kita, memperbaikinya agar kita bisa tidak cepat tersulut emosi dalam menghadapi situasi yang membuat kita menjadi khawatir, marah, dan lain-lain. Nah, jadi di sini ada 12 bab ya. Di sini ada 12 bab macam-macam, mulai dari bagaimana hidup selaras dengan alam, terus menghadapi kesusahan dan musibah, sampai ada juga di sini menjadi orang tua yang baik itu seperti apa menurut dengan filsafat Stoa atau filosofi teras ini sendiri. Nah, jadi apa kelebihannya dari buku ini? Jadi kelebihannya itu adalah pertama, pasti ini mudah sekali dibaca ya, karena kalimat-kalimatnya itu kekinian dengan menggunakan bahasa-bahasa yang kekinian dan mudah dimengerti. Terus contoh-contohnya juga relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ada juga banyak sekali di sini, ada gambar-gambarnya, ada kutipan-kutipan juga dari filsuf-filsuf Stoa zaman dulu, zaman Yunani kuno. Terus ada juga kutipan wawancara dengan public figure seperti Dr. Andri di sini sebagai spesialis kedokteran jiwa. Terus ada dari Kak Lia sebagai penulis, terus dan lain-lain. Nah, lalu kekurangan dari buku ini apa ya? Kalau dari kekurangannya itu sendiri, mungkin bagi saya sendiri itu susah menemukannya karena ini sangat menyentuh hati saya ya, mungkin seperti itu. Jadi kalau untuk kekurangannya itu sendiri adalah kekurangannya mungkin karena ini buku pengembangan diri yang berbeda ya. Kalau berbeda, kalau biasanya kan buku-buku pengembangan diri yang lainnya itu kan menuntut kita agar kita bisa berubah berdasarkan dari pemikiran orang lain. Nah, jadi kalau untuk filosofi teras ini sendiri, bagaimana cara pengembangan dirinya, yaitu kita merubah pemikiran, pandangan kita terhadap masalah-masalah kita di luar. Jadi biasanya kita
menghadapi masalahnya dengan cara yang seperti ini, seperti orang lain lakukan, tapi pada filsafat stoik ini, filosofi teras ini, kita mengendalikan emosi kita dalam menghadapi segala situasi di luar. Jadi fokus kepada pemikiran kita, pandangan kita terhadap masalah-masalah di luar. Nah, apa yang saya suka dari buku ini, jadi bab yang paling saya suka itu adalah dikotomi kendali. Jadi dalam prinsip dari filosofi teras ini sendiri ada dua yang ada dalam hidup kita, dua hal yang berada dalam kehidupan kita. Hal yang tidak bisa kita kendalikan itu adalah pemikiran orang lain, pandangan orang lain, keuangan, kesehatan, dan lain-lain. Kemudian hal yang bisa kita kendalikan adalah pemikiran kita, emosi kita, pemikiran kita terhadap masalah-masalah di luar. Kalau ingin mencari kebahagiaan dan mencari jalan keluarnya, kita harus mengendalikan yang bisa kita kendalikan, yaitu pemikiran dan pandangan kita itu sendiri. Oleh karena itu, filsafat stoik ini mengajarkan kita bahwa kita harus bisa mengendalikan emosi, mengendalikan pemikiran kita, memperbaiki pemikiran kita terhadap masalah-masalah dalam menghadapi situasi-situasi yang sangat, mungkin zaman sekarang ini sangat banyak sekali, entah di media sosial, dimanapun kita berada. Nah, terus apa kesimpulannya? Kesimpulan yang saya dapatkan di buku ini adalah, jadi buku ini sangat recommended sekali bagi kalian-kalian yang mungkin ingin belajar filsafat atau ingin mencari buku pengembangan diri yang berbeda. Nah, jadi mungkin ini sebenarnya buku pengembangan diri ini mungkin tidak berhasil ya bagi kalian kalau misalnya kalian tidak berlatih secara berkala, secara teratur dalam kehidupan sehari-hari, karena percuma buku ini kalian baca tapi kalian tidak mempraktekannya. Oke? Nah, mungkin itu saja review buku atau resensi buku saya kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Bye.